Di malam yang gelap dan sunyi, semua makhluk terlelap dalam tidur. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi, hanya terdengar suara binatang malam yang bersaut-sautan memecah sunyinya malam. Sampai bintang timbul yang bercahaya menuntut orang-orang maju untuk mencari dia. Ya, dia yang sudah lama dinubuatkan akan lahir ke dalam dunia yang berdosa. Dia yang disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lihatlah, para malaikat bergema dari surga, menyambut kedatangannya. Gembala-gembala datang memberi hormat dan syukur. Karena melalui bayi inilah manusia akan dibebaskan. Segala kutuk dosa dihancurkan. Kelahirannya sudah dijanjikan sejak awal dunia diciptakan. Kedatangannya dinubuatkan ribuan tahun sebelum kelahirannya. Sambutlah dia, juru selamat dunia, Yesus Kristus namanya. Dia lahir untuk saya, untuk Anda, dan untuk kita semua. Seorang raja yang lahir menjadi manusia, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. And
ibadah Natal pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Kita sembah
ibadah ini dari awal pertandingan akhirnya Tuhan. Tuhan juga yang pimpin dan berkati jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan maupun mengikuti ibadah secara online Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita bagi hari ini. Amin. Kita angkat tangan kita angkat Tuhan ya. Kita percaya kasih-Nya besar buat kita, amin. Amin. Dengan bersuka cita lebih lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau nyanyi-nyanyikan bukti kasih-Nya yang besar, amin. Sama-sama kita katakan kasih-Mu yang besar, kasih yang terbesar bagi dunia.
sebentar kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan lagi pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Yesus, Kau sungguh baik.
Tuhan. Tidak ada yang kami bisa persembahkan. Tidak ada kado yang terbaik yang kami bisa persembahkan kepada Tuhan selain daripada hidup kami, selain daripada hati kami yang menyembah Tuhan. Engkau Allah yang layak terima yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di hari Natal ini mengingatkan bagaimana Engkau turun ke dalam dunia ini untuk selamatkan hidup kami. Kami adalah manusia berdosa yang harusnya nasib kami di neraka, tetapi Engkau datang ke dalam dunia ini Tuhan. Engkau dilahirkan menjadi seorang bayi, sehingga ini menjadi perenungan bagi kami betapa besar cinta-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sampaikanlah apa yang hendak Kau sampaikan Tuhan, dan biarlah kami bisa menerima berkat Natal ini, yaitu hidup yang diubahkan oleh firman Tuhan. Urapan-Mu atas hamba-Mu, dan juga kami semua yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Gimana kabarnya selama seminggu ini, diberkati oleh Tuhan? Luar biasa. Diberkati oleh Tuhan? Amin. Yes. Ini adalah ibadah Natal kita dan sekaligus ibadah yang terakhir di tahun 2021 ini. Karena memang minggu depan kita tidak ada ibadah, itu adalah waktu bersama dengan keluarga. Silakan untuk mengunjungi keluarga besar, silakan untuk bisa menjadi berkat buat keluarga. Oke, dan nanti kita akan ketemu lagi tanggal 2. Suaranya agak jauh. Kita akan ketemu lagi tanggal 2 Januari. Nah, tema kita pada hari Natal ini adalah God became man. Allah menjadi manusia. Ketika Yesus turun ke dalam dunia ini, Yesus yang adalah Allah turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Kalau kita pelajari dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, memang ini ayat yang panjang sekali, tetapi ini memiliki makna teologis yang sangat bagus sekali untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa belajar. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia, oleh Yohanes Pembaptis, semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, Yohanes Pembaptis bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu menjadi manusia. God became man. The Word became man, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada mulanya Allah adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Seringkali ini menjadi ayat yang seringkali orang banyak salah paham. Apakah Tuhan itu adalah firman dalam arti perkataan Tuhan? Kalau Tuhan adalah perkataan, firman, the word,
berarti dia bukan pribadi dong. Dia hanya cuma apa yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan dong. Tetapi kalau kita mengerti tentang makna dari Yohanes pasal 1 ayat 1 ini berbeda. Kekristenan berbeda dengan pandangan saksi Yehova yang menganggap bahwa Yesus adalah firman dan firman itu diciptakan. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah suatu Allah. Itu tafsirannya saksi Yehova. Ada kata suatu Allah. Yesus bukan Allah. Yesus adalah pribadi yang pertama kali diciptakan oleh Bapa. Jadi Yesus lebih rendah daripada Bapa. Itu pandangan Unitarianisme yang dianut oleh saksi-saksi Yehova. Mudah sekali untuk bisa mengalahkan atau meruntuhkan pandangan saksi Yehova karena mereka tidak mengerti teologi dengan baik. Nah, firman itu adalah Allah. Itu menggunakan kata the God. Dia menggunakan definitif. Jadi bukan hanya suatu Allah, tapi dialah adalah Allah sendiri. Segala sesuatu diciptakan, dijadikan oleh Yesus Kristus, oleh Allah Tritunggal. Dan tanpa Allah tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Minggu lalu kita sudah membahas tentang terang. Saya tidak akan membahas kembali. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak pernah menguasai terang. Yang ada terang yang menguasai gelap. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis usianya setengah tahun atau 6 bulan lebih tua daripada Yesus Kristus. Elizabeth mengandung terlebih dahulu 6 bulan. Setelah itu baru malaikat Tuhan menyatakan diri kepada Maria dan Yusuf. Lalu akhirnya Maria mengandung. Jadi pelayanan pun Yohanes Pembaptis lebih dulu 6 bulan daripada Tuhan Yesus. Makanya Yohanes Pembaptislah yang mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Dikatakan bahwa terang yang sesungguhnya ayat-ayat ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes Pembaptis bukan terang, bukan sang terang, bukan Allah. Makanya satu-satunya orang yang bisa menyaingi pelayanan Tuhan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis ketika ditanya gini, apakah engkau Mesias yang dijanjikan Allah? Yohanes Pembaptis bilang, aku bukan Mesias yang dijanjikan, tapi Dia yang akan datang lebih besar daripada aku. Aku menanggalkan tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis. Dia tahu siapa dirinya. Dia bukan terang, dia bukan juru selamat. Dia hanyalah orang yang mempersiapkan jalan bagi juru selamat Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus datang ke dalam dunia ini, tetapi dunia ini menolak Yesus kan? Dunia ini menyalibkan Tuhan Yesus kan? Kalau dunia ini menerima Yesus, Yesus akan mati di kayu salib. Tapi justru karena mereka menolak Tuhan Yesus, mereka menggantung Yesus di tiang kayu salib. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita orang-orang yang diperanakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan dari darah dan daging. Makanya kita perlu born again, dilahirkan kembali dalam roh, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Nah, ayat berikutnya, ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dan Yesus Kristus itu yang adalah Allah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan itu, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Satu ayat lagi yang akan kita pelajari bersama-sama. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, God became man. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ketika ditanya gini, mana buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan? Mana di Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Allah? Nggak ada. Tapi kalau kita baca, dikatakan bahwa supaya dalam nama Yesus segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Perhatikan, Yesus tetap Tuhan meskipun kita tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dia tetap Allah, dia tetap Tuhan meskipun banyak manusia yang ateis, yang menolak Yesus Kristus, yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan bukan karena manusia menganggap Yesus adalah Tuhan, tapi sebelum manusia diciptakan, Yesus tetap adalah Tuhan. Mau kita mengakui, mau kita menolak, Yesus tetap Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati dan makan mati di kayu salib. Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri. Perhatikan baik-baik. Apakah Yesus menjadi manusia kealahannya hilang? Apakah Yesus menjadi manusia keilahiannya hilang? Apa makna dari mengosongkan diri? Kita belajar ya. Saya berharap bahwa hari Natal ini kita semua bisa mendapatkan pemahaman tentang Tuhan yang benar. Mengosongkan diri itu dalam bahasa Yunani adalah kenosis. Kenosis itu artinya gini, Yesus Kristus tidak melepaskan dirinya sendiri dari keilahiannya, tetapi menyembunyikannya untuk sementara waktu supaya tidak kelihatan di bawah kelemahan daging. Jadi ia mengesampingkan kemuliaannya dalam pandangan manusia bukan dengan mengurangi keilahiannya, tetapi dengan menyembunyikannya. Yesus melepaskan haknya dan dilahirkan dalam seorang bayi mungil di atas palungan. Dengan kata lain, Allah yang begitu mutlak, absolut kuasanya, dia tinggi, dia kudus, dia tidak terbatas, dia kekal, dia transenden melebihi dari segala yang ada di dalam dunia ini dan semua ciptaannya. Dia memasuki dan menjadi bagian dari dunia yang terbatas, yang fana, yang rendah, dan seterusnya. Allah yang adalah super menjadi minor. Dia yang mengatasi segalanya, mau terikat dan dibawa aturan dan hukum-hukum Allah yang terbatas. Buktinya, Yesus Kristus dipukul sakit. Yesus Kristus bisa lapar. Dia manusia. Benar. Yesus Kristus dicambuk sakit, dipukul sakit, diludahin, dikasih mahkota duri, sakit kok. Yesus Kristus adalah manusia. Yesus Kristus bisa tidur. Yesus Kristus adalah manusia dia, tetapi dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan pada saat Yesus turun ke dalam dunia, dilahirkan menjadi seorang bayi, bukan berarti keilahiannya hilang. Dalam pelayanan Yesus dicatat dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dalam kitab Injil, 4 kitab Injil, bahwa Yesus Kristus mampu meredakan angin ribut. Semua kuasa alam tunduk kepada Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus berkata, diam, tenanglah, maka laut pun menjadi reda. Dan ketika Yesus Kristus membangkitkan seorang yang muda di Nain, membangkitkan orang mati, membangkitkan Lazarus, dia Allah, dia berkuasa. Yesus berkuasa memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang. Dia mengusir orang yang kerasukan setan di Gerasa.
Yesus Kristus berkuasa atas semuanya, tetapi ia mengesampingkan kemuliaan dalam pandangan manusia dengan menyembunyikannya. Yesus melepaskan haknya sebagai anak Allah dan dia menjadi anak manusia. Tapi bukan berarti Yesus Kristus bukan anak Allah, dia tetap anak Allah. Makanya ada satu lagu Natal yang sangat terkenal, Hark the Herald Angels Sing. Itu ditulis oleh seorang yang bernama Charles Wesley. Charles Wesley sebagai penulisnya. Jadi dalam bait duanya dikatakan bahwa Christ the highest heaven adored, Christ the everlasting Lord, late in time behold him come, offspring of a virgin's womb, filled in flesh and Godhead seed. Hail the incarnate deity, pleased as man with man to dwell. Jesus our Emmanuel, hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Perhatikan, filled in the flesh, the Godhead seed. Di mana Allah menjadi manusia, diliputi oleh daging, sama seperti kita darah dan daging. Dia adalah manusia, diselubungkan dalam daging. Itulah yang membuat kita sanggup melihat Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan dalam bentuk roh, susah untuk kita bisa melihat Tuhan. Tetapi kita bisa melihat Tuhan di mana Allah menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Biasanya sesuatu yang diselubungkan jadi tersembunyi. Tetapi di sini Allah diselubungkan dengan daging. Maka barulah kita bisa mengenal siapa Tuhan. Kita akan melihat tayangan Tuhan Yesus. Oke? Kita akan lihat tayangan ini. Bagaimana Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Dilahirkan menjadi seorang bayi. Bayi yang mungil di Bethlehem Efrata. Mungkin lampunya bisa dimatikan ya. Orang-orang Majus melihat bintang yang terang bersinar. Di mana Yesus Kristus, Dia adalah Allah. Dia dikandung dari anak darah Maria, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan menjadi seorang bayi.
terang yang bersinar, yang memberikan petunjuk di mana Yesus dilahirkan, lalu para gembala yang ada di padang, mereka melihat terang itu. Malaikat yang menampakkan diri kepada para gembala datang, dan orang-orang Majus dari timur, mereka melihat terang itu. Ini adalah para gembala, di mana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan mengatakan bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah telah lahir ke dalam dunia. Dan Yesus dibaringkan dalam palungan. Yesus adalah Raja di atas segala raja, Pencipta langit dan bumi. Tapi dia dibaringkan dalam palungan, tempat makan binatang. Di tempat yang bau, tempat yang tidak enak, tempat yang hina. Tapi dia rela karena cintanya yang besar bagi kita. Been given the strength I pray for. Strength from God. And from you. Mengapa Yesus menjadi manusia? Karena tidak ada seorang pun, agama manapun yang ada di dalam dunia ini yang bisa menyelesaikan dosa manusia. Hanya Tuhan yang bisa, dan hanya pribadi Yesus yang bisa. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, semua manusia berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut, kematian. Jadi semua orang, semua manusia sudah berbuat dosa, dan akhir hidup mereka, nasib mereka adalah neraka. Tapi karena cinta Tuhan yang besar bagi kita, Tuhan datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah memakai Taurat dan mengutus nabi-nabinya di dalam perjanjian lama. Namun manusia, orang-orang Israel membunuh nabi-nabinya. Berapa banyak nabi-nabi, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, berapa banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh umat kesayangan, umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Sampai 400 tahun masa sunyi. Dari mulai Maleakhi sampai dengan perjanjian baru, 400 tahun masa sunyi, 4 abad, di mana Tuhan tidak mengutus nabi-nabinya lagi, di mana Tuhan tidak memakai lagi para nabi-nabinya. Tuhan tidak berbicara kepada siapapun. Sampai yang pertama kali Tuhan justru berbicara kepada Zakaria dan Elisabet untuk melahirkan Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Mengapa Allah menjadi manusia? Karena Allah, hanya Allah yang bisa tebus dosa manusia. Hanya yang tidak berdosa yang bisa tebus manusia yang berdosa. Allah menjadi manusia
Karena manusia harus tebus manusia, itu baru adil. Kan manusia yang berdosa kan? Makanya Allah harus menjadi manusia. Hanya manusia yang tidak berdosa yang bisa tebus manusia yang berdosa. Itulah cintanya Tuhan. Natal adalah tanda dari Allah agar manusia berhenti mencari Allah dengan usahanya sendiri. Perhatikan dulu. Natal, hari ini adalah hari Natal. Natal adalah tanda dari Allah agar manusia berhenti mencari Allah dengan usahanya sendiri. Manusia berusaha mencari Allah, maka muncullah agama. Agama itu artinya apa sih? A itu tidak, gama atau gamaus artinya kacau. Berarti harusnya adanya agama, manusia tidak menjadi kacau kan? Tapi justru orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kacau adalah orang-orang yang beragama. Kita melihat di TV kan, seorang pemimpin agama berani mencabuli sekian belasan anak-anak didiknya dan melahirkan anak-anaknya. Luar biasa kan? Jahat banget kan? Kejam banget kan? Pemimpin agama. Tapi hidupnya tidak bisa menjadi kesaksian, tidak bisa menjadi teladan bagi umat. Manusia berusaha untuk mencari Tuhan, maka muncullah agama. Tapi justru orang yang paling jahat di dunia ini adalah orang-orang yang beragama, bukan orang ateis. Mereka rela membunuh demi teriak agama mereka. Orang beragama kan yang lebih jahat kan? Itu tandanya bahwa agama tidak bisa menyelesaikan dosa. Agama manapun di seluruh dunia ini tidak ada. Segala usaha manusia melalui agama adalah sia-sia. Maka dalam pandangan Allah tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Roma 3 ayat ke-11 dikatakan gini, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tapi justru ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak punya pilihan lain selain berdosa. Mereka menjauh dari Tuhan. Mereka tidak suka dengan perintah Tuhan. Mereka tidak suka dengan ajaran kekristenan. Mereka tidak suka dengan Alkitab. Mereka tidak suka dengan pergi ke gereja, mendengar firman Tuhan. Karena manusia berdosa. Oleh karena itulah Allah sendiri yang datang mencari manusia. Allah yang tidak terbatas menjadi manusia yang terbatas. Itu bisa. Dan memang nyata dalam Yesus Kristus. Tapi perhatikan, manusia yang terbatas tidak mungkin bisa menjadi Allah yang terbatas. Berapa banyak orang-orang hebat di dunia ingin menjadi Tuhan, namun akhirnya mereka dihancurkan oleh Tuhan. Yang sombong kan Nimrod, membangun menara Babel yang ujungnya sampai ke langit, hendak menyamai Tuhan, akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Mujizat kelahiran Yesus ialah Maria ibu Yesus tidak mati dirajam oleh orang-orang Yahudi karena melahirkan seorang bayi laki-laki meskipun belum bersuami. Ajaib kan? Tradisinya orang Yahudi, orang yang berzina, orang yang hamil di luar nikah harus dirajam lagi. Ingat ketika orang yang kedapatan berzina, betul? Diseret kan sama wanita sama orang Farisi kan? Dihadapkan kepada Yesus. Menurut hukum Taurat, perempuan ini harus dihukum mati dengan dirajam batu. Gimana menurut engkau, Guru? Semua orang yang berzina di Israel akan berakhir dengan hukum rajam batu. Tapi ajaibnya Tuhan, bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus melahirkan bayi Yesus. Belum bersuami, tidak ada hubungan seks dengan Yusuf, tapi justru bisa hidup. Ajaib ya? Itulah mujizat dari kelahiran Yesus.
Ini berarti melalui Natal kita mengetahui satu hal, Allah bukan menjadi manusia saja, tetapi dia mengalami kondisi kemanusiaan itu sendiri. Dia lahir di palungan, berarti sejak lahir dia tahu yang namanya penolakan, kemiskinan, dikucilkan. Dia tahu bagaimana rasanya dikhianati. Dia tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. Dia pernah mengalami penderitaan, disiksa, difitnah. Dia bahkan pernah mencicipi maut. Hal yang belum pernah dialami oleh Yesus. Dengan demikian, ketika saudara dan saya menderita dan Allah datang mendekati kita, Dia bukan Allah yang datang untuk memberikan kata-kata yang indah dan mutiara. Dia datang ke dalam diri memberikan nyawanya buat kita. Kedatangan Allah bukan hanya untuk melepaskan kita dari dosa dan maut. Kedatangannya juga untuk mengikat kita kepada Dia dalam sebuah persekutuan, sehingga kita bisa kembali kepada Allah. Manusia bisa kembali kepada Allah karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Pulang cari di seluruh kitab suci, di seluruh dunia, search di Google, semua kitab suci di dunia. Adakah pemimpin agama yang berani mengatakan, "I am the way, the truth, and the life"? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan ke surga. Tidak ada. Semua pemimpin agama tidak berani mengatakan aku jalan ke surga. Hanya Yesus Kristus yang berani. Karena memang Dia adalah Allah. Dia menjadi jalan supaya manusia bisa kembali kepada Tuhan. Yesus lahir di palungan. Saya akan tutup dengan ini. Yesus lahir di palungan adalah bayi yang mungil. Tetapi ingat, Dia bukan hanya bayi yang mungil. Dia adalah Raja, Imam, dan Nabi. Ketika orang-orang Majus dari timur datang, mereka mempersembahkan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Kita belajar sedikit ya. Emas dipersembahkan kepada seorang raja. Jadi orang-orang Majus dari timur tahu bahwa Yesus, bayi Yesus yang dilahirkan, Dia adalah seorang raja. Seneca, seorang ahli filsafat Romawi, berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mendekati raja tanpa suatu pemberian. Jadi orang-orang Majus datang kepada bayi Yesus, mempersembahkan emas salah satunya. Karena orang Majus tahu bahwa bayi Yesus ini bukan orang biasa. Dia adalah raja. Kemenyan adalah pemberian untuk seorang imam. Jadi kalau kita baca Perjanjian Lama, kitab Imamat, banyak sekali istilah kemenyan yang untuk dibakar menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Kemenyan adalah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bahasa Latin imam adalah pontifex, yang berarti seorang pembangun jembatan. Jadi imam adalah orang yang membangun jembatan antara manusia dengan Allah. Jadi Yesus, Dia adalah imam, menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Bukan hanya emas yang dipersembahkan orang Majus itu kepada bayi Yesus, yang menganggap Yesus sebagai raja, tetapi juga sebagai imam, bahwa hanya Yesuslah yang bisa membawa manusia kembali kepada Allah, membangun jembatannya. Dia adalah jalan. Dan mur, pemberian untuk seorang yang akan mati. Jadi kalau orang mau mati, kan itu kan pakai mur untuk wangi-wangian. Mur digunakan untuk membalsam mayat dari orang mati. Ini berarti Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mati bagi kita. Yesus baru dilahirkan menjadi seorang bayi. Tetapi orang Majus mempersembahkan 3 emas, menunjukkan bahwa Yesus adalah raja. Kemenyan, Yesus adalah imam. Dan mur, Yesus.
yang akan mati. Jadi orang Majus tahu bahwa Yesus ini akan mati untuk menebus dosa manusia. Yesus datang ke dalam dunia untuk mati bagi kita semua. Orang Kristen yang mengerti ini, hidupnya tidak boleh bermain-main dengan dosa. Dengarkan baik-baik. Mungkin saat ini kita Kristen KTP. Kita datang ke gereja hanya untuk liturgi saja. Ya kan, saya orang Kristen, ya saya harus ke gereja. Ya ke gereja mana aja lah, yang penting datang. Yang penting kan ya nyanyi-nyanyi, ya dengar firman Tuhan dan khotbah dari pendeta, tapi tidak pernah mengenal Tuhan. Ketika ditanya siapa Yesus, ya nggak tahu lah. Ya Yesus lah, saya. Perhatikan, orang yang pergi ke gereja belum tentu diselamatkan oleh Tuhan kalau dia tidak lahir baru. Jadi banyak orang Kristen datang ke gereja tapi tidak mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. Dan setiap firman yang keluar dari mimbar gereja NGC adalah firman yang betul-betul biblical Alkitabiah, yang membuat kita mengerti dan mengenal Tuhan dengan benar. Makanya saya sangat selektif. Saya sangat memilih pendeta-pendeta yang naik ke mimbar ini untuk berkhotbah. Bukan karena saya sombong, bukan. Saya tidak mau ada ajaran pendeta-pendeta yang khotbahnya sembarangan mengajar jemaat NGC, sehingga akhirnya doktrinnya kacau balau, sehingga akhirnya jemaat malah makin bingung dan makin justru tidak mengenal siapa Tuhan yang benar. Orang yang mengerti siapa Yesus, dia akan berhenti berbuat dosa. Kita yang masih hidup dalam dosa, kita yang masih suka merokok, mabuk dan segala macam, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Yang hidupnya nggak benar, berzina dengan pelacur-pelacur yang nggak benar, bertobatlah pada hari Natal. Kembalilah kepada Tuhan. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas, kembalilah kepada Tuhan. Kalau kita sudah mati, tidak akan pernah ada kesempatan yang kedua. Meskipun kita nanti bertemu dengan Tuhan, Tuhan berikan kesempatan saya Tuhan. Tuhan bilang ini, enggak. Selagi kamu hidup di dalam dunia, berapa banyak aku mengutus pendeta-pendeta untuk menyampaikan Injil kepadamu, namun engkau tetap menolak dan mengeraskan hati. Jadi ketika manusia mati dalam dosanya, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Bertobatlah dari kebanggaan beragama tanpa pertobatan. Kita bisa datang ke gereja tiap minggu, ya puji Tuhan tiap minggu. Kalau sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau mungkin Kristen Natal, yang datang ke gereja kalau lagi Natal doang. Wah, menghadiri Natal di gereja-gereja. Ada 10 ternyata yang undangan Natal nih di Bandung nih. Datangin lah. Wah, tanggalnya beda-beda. Meskipun kita datang ibadah 10 kali ibadah Natal, kalau firman itu tidak masuk dan mengubahkan kita, sia-sia kita beribadah. Jadi Yesus adalah Raja. Yesus adalah imam. Dan Yesus adalah Nabi. Perhatikan baik-baik. Kenapa di dalam Perjanjian Lama ada Raja, Imam, dan Nabi? Betul kan? Nggak ada jabatan yang lain. Raja, Imam, dan Nabi. Raja untuk mengatur manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia. Imam mewakili manusia kepada Allah. Nabi mewakili Allah kepada manusia. Jadi job desk-nya tidak ada yang bertentangan. Hebat ya Tuhan ya. Mungkin ini menjadi satu pengetahuan yang baru buat kita. Dan Yesus adalah yang mengatur manusia dengan manusia, yang membuat manusia kembali kepada Tuhan. Dan dia adalah Allah yang menyampaikan firman kepada manusia, untuk manusia bisa kembali kepada Tuhan. Bertobatlah dari semua harta kekayaan dunia yang bersifat fana. Seringkali manusia, orang Kristen, banyak yang hari Minggu masih cari duit.
usah ke gereja, cari duit, apalagi ada transaksi bisnis nih. Wah, besar lagi duitnya. Hei, luangkan waktu untuk hari Minggu beribadah kepada Tuhan. Tuhan gak minta waktu kita Senin sampai hari Minggu di gereja kan? Tuhan hanya minta 1 hari, dan itu pun mungkin hanya 1,5 jam, 2 jam untuk kita beribadah. Mengapa sih sulit buat kita untuk kita datang kepada Tuhan? Bertobatlah dari ambisi pribadi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bertobatlah dan kembalilah kepada bayi Natal, Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita akan datang kepada Tuhan, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita memasuki candlelight. Mari kita datang dengan sikap hati kita kepada Tuhan. Menganggap Tuhan, aku adalah manusia yang berdosa. Aku tidak mengenal dengan jelas siapa Tuhan. Tapi hari ini ketika aku mendengar firman Tuhan, aku mengenal, aku mengerti tentang siapa Yesus, tentang siapa bayi yang dilahirkan ke dalam dunia. Dan kami mau kembali kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami mengerti cinta-Mu yang besar bagi kami. Ampuni kami selama hidup kami bermain-main dengan dosa. Seringkali kami mengabaikan ibadah. Seringkali kami tidak peduli dengan hal-hal yang rohani. Ampuni kami Tuhan. Dan di hari Natal ini, setelah kami mendengar firman Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang perlu juru selamat. Engkau adalah Raja, Imam, dan Nabi yang turun ke dalam dunia ini. Juru selamat dunia, satu-satunya, dan tidak ada yang lain di dalam dunia. Engkaulah penebus kami. Hari ini kami mau kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita nyanyikan sama-sama O Holy Night. Mari kita nyanyikan lilin kita bersama-sama. cinta-Mu yang besar bagi kami, Tuhan. Di tangan kami sudah ada lilin
memancarkan terang dan cahaya. Biarlah hidup kami dipakai oleh Tuhan untuk memancarkan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Biar kami yang sudah mengerti firman Tuhan, biar kami yang sudah mengenal Tuhan, biarlah kami memancarkan terang kami kepada orang-orang di sekeliling kami yang mereka masih hidup di dalam kegelapan. Jadikan kami terang dimanapun kami berada, di keluarga kami, di pekerjaan kami, dalam pergaulan kami, rekan-rekan bisnis kami, dimanapun kami berada. Jadikan kami terang yang bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini, Tuhan. Jadikan hidup kami berkat. Kami tidak mau hidup menjadi sama dengan dunia ini. Kami mau berubah, Tuhan. Bayi Yesus lahir di dalam hati kami, mengubahkan hidup kami, membuat kami kembali kepada terang Tuhan, membuat kami kembali kepada cinta-Mu, menyadarkan kami, memulihkan kami, mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah Natal ini, Tuhan, di mana kami mau kembali kepada Tuhan, hidup berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, silakan matikan kembali. Oke. Puji nama Tuhan. Luar biasa anak-anak sekolah minggu. Mereka bukan hanya sekedar penampilan performance di depan, tapi kami didik, kami ajarkan bahwa mereka anak-anak sekolah minggu. Mereka tidak tampil, mereka melayani. Mereka ikut dalam ibadah dan mereka bisa melayani kita semua. Baik, kita akan melihat beberapa pengumuman. Yang pertama adalah tayangan iCare IX. Oke, mungkin bisa dibantu dimatikan lampunya. Kita akan melihat tayangan iCare IX, di mana 1 tahun ini kita sudah mengadakan 4 kali iCare IX. Kita peduli, kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Saya silakan. Puji Tuhan. Gereja ini melatih jemaatnya untuk belajar peduli. Makanya kita punya dana iCare IX. Aku
peduli, aku bertindak. Gereja tidak hanya cukup memiliki doktrin yang benar, doktrin yang baik, tapi gereja juga harus berdampak buat lingkungan sekitar. Memiliki doktrin yang baik itu baik sekali, oke, no problem dengan itu. Gereja harus punya doktrin yang baik, tetapi juga gereja harus memancarkan terang. Bukan hanya diakonia dan koinonia, tetapi juga fungsi gereja adalah marturia untuk menjadi saksi bagi dunia. Makanya kita punya dana AKLARF, di mana jemaat menyisihkan uang 10.000 setiap minggu dan mereka memasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah tersedia. Dan tahun ini kita sudah melakukan 4 kali AKLARF. Kita berbagi kepada mereka yang memerlukan. Perhatikan baik-baik. Gereja ini bukan karena banyak duit. Gereja ini, tempat ini masih sewa. Gereja ini bukan bergelimpangan uang. Gereja ini aja masih terus berdoa mengandalkan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan gereja ini sendiri. Tetapi bukan menjadi alasan bagi kami untuk kami tidak peduli pada orang lain. Kita tahu fungsi gereja. Gereja harus menjadi berkat. Dan jemaat Tuhan, kemarin kita pergi ke panti asuhan. Luar biasa. Mereka jago-jago main musik. Saya ngeliat ada anak yang main piano yang bagus sekali. Mereka jago-jago main biola. Luar biasa. Ada yang jago melukis. Saya meminta satu anak perempuan yang jago melukis. Saya meminta dia untuk membuat lukisan Yesus, gembala yang baik, di mana Yesus sedang menggendong domba. Jago-jago, luar biasa. Meskipun mereka tinggal di panti asuhan, tapi mereka tidak merenung dan menyalahkan nasib mereka. Mereka bangkit karena mereka punya Yesus. Mereka punya pengharapan akan masa depan. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang mungkin belum punya gereja yang tetap, kami membuka gereja kami untuk Bapak Ibu saudara sekalian untuk bisa datang beribadah secara rutin di gereja ini, mengenal Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan hidup berdampak. Tahun depan saya sudah setting planning semuanya. Saya sudah bikin perencanaan semua tema khotbah. Dari awal Januari sampai dengan tema Natal. Saya sudah bikin semuanya. Tema-tema khotbah mingguan semua sudah bikin. Pembicara-pembicara yang akan khotbah di mimbar ini saya sudah buat semuanya. Mari yang rindu untuk bertumbuh mengenal Tuhan, silakan bisa bergabung di gereja kami, New Generation Church. Dan kita juga punya hati untuk kita bisa berdampak. Nanti ikut AKLARF, turun ke jalan, membagikan berkat Tuhan, membagikan apa yang sudah kita berikan. Dan kita akan melihat bahwa sesusah-susahnya hidup kita, masih banyak orang yang jauh lebih susah dari kita. Jangan mengeluh, jangan menyalahkan nasib, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan orang tua. Karena hidup ini bukan untuk diri sendiri, hidup ini menjadi berkat, berbagi bagi orang lain. Amin. Amin. Minggu depan kita tidak ada ibadah. Kita akan bertemu kembali dalam ibadah tanggal 2 Januari 2022. Amin. Yes, mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu yang tadi apa? Yang pujian yang pertama. Dari pulau dan benua. Mari kita bernyanyi bersama-sama dengan segenap hati kita. Semua
Tuhan. Kami mau hidup kami dekat dengan Tuhan. Kami mau hidup kami mengerti firman Tuhan. Kami berjalan dalam terang firman Tuhan. Dan kami mau hidup kami diubahkan, membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan biar di hari Natal ini kami memperbaharui komitmen kami. Kami mau berjanji di hadapan Tuhan. Kami mau lebih lagi setia mengikut Tuhan. Kami mau lebih lagi setia beribadah. Kami mau lebih lagi setia melayani Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan hidup benar, hidup kudus, hidup mengasihi, dan hidup menjadi berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Cinta-Mu lah yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di mana hari ini Tuhan sudah menyertai kami sepanjang 1 tahun ini, 2021 ini. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kesehatan, perlindungan. Bahkan di saat pandemi COVID-19 ini Tuhan masih melindungi kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkat kecukupan yang Tuhan beri bagi kami. Tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik bagi orang yang sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik juga Tuhan. Kami memberikan persembahan kami bukan karena liturgi gereja di mana semua gereja ada kolekte persembahan, karena memang kami harus memberikan persembahan. Tetapi kami memberikan persembahan karena kami cinta Tuhan. Kami memberikan persembahan karena kami lebih mengasihi Engkau daripada uang yang kami punya Tuhan. Bahkan semua uang, semua harta kami, bahkan itu pun semuanya adalah pemberian Tuhan bagi kami. Ajarlah hati kami untuk kami tidak melekat pada berkat Tuhan. Ajarlah hati kami untuk kami tidak melekat kepada uang, tapi hati kami, hidup kami tetap melekat kepada Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik. Terpujilah Engkau Allah yang setia bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya sepanjang minggu ke depan, dan nanti kami akan bertemu tanggal 2 Januari 2022. Kami akan memanfaatkan waktu kurang lebih 2 minggu ini untuk kami bisa menjadi berkat bagi keluarga besar kami, untuk kami bisa bertemu dengan mereka, untuk kami bisa berbagi apa yang kami punya kepada mereka, sehingga orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, boleh menikmati berkat Natal melalui hidup kami, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita untuk kita terima berkat Natal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam sorga. Demikian juga cinta dan kasih sayangnya yang sudah dinyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan penghiburan dan kekuatan dalam Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin.